Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran PAI BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Semua baca secara bersama-sama ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Berapa orang yang tidak hadir? Bagaimana kabarnya? Apakah hari ini semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan. Setiap pagi sebelum kalian berangkat ke sekolah diharuskan untuk sarapan dulu ya. Apakah siap untuk melaksanakan pembelajaran kali ini? Siap, insya Allah. Bukunya dikeluarkan untuk pembelajaran PAI. Sebelum melanjutkan, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya ya, yaitu tentang taat kepada Rasul. Sebelum melanjutkan, Bapak tanya, masih ingatkah dengan materi yang kemarin? Yang minggu kemarin? Coba boleh dibacakan ulang. Tentang apa yang pertama? Quran, surat Al-Maidah, surat keberapa? Surat 5 ayat ke-48. Isinya tentang apa? Ya. Ya, baik, terus apalagi? Yang B, taat pada aturan. Yang Bapak tanya dulu sebelum lanjut ke materi. Dalil tentang kewajiban kita beriman kepada Nabi Rasul. Ada yang tahu dalilnya? Tidak ada. Kita insya Allah belajar materi itu ya. Oke, manfaatnya pelajaran kali ini selain kalian mendapatkan ilmu, ya kalian juga akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena salah satunya kalian melaksanakan kewajiban dari Islam, yaitu salah satunya kalian bisa menghafal dalil-dalil Nabi. Untuk materi pembelajaran kali ini 3 pertemuan ya. Yang pertama adalah dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan ijma kias para ulama tentang beriman kepada. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ya, dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan ijma kias para ulama tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, ini ada 10. Yang pertama, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk KI, kompetensi inti ya, ada 4 ya, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku. Ini kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Subhanahu wa taala. Indikatornya meyakini adanya Rasul-Rasul Subhanahu wa taala. Oke, untuk KKM-nya untuk pembelajaran kali ini tidak jauh beda dengan KKM sebelumnya. Yaitu berapa? Ada yang tahu? 75 ya, 75. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan nilai 75 itu sudah lulus. Nah, sekarang pembagian kelompok. Pembagian kelompok ada 4 ya. Ini yang pertama, kelompok 1 Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketua kelompoknya Henry Yunus dan anggotanya ada 8. Selanjutnya untuk kelompok 2 yaitu kelompok untuk mekanisme pembelajaran, dan nanti Bapak menjelaskan materi.
kalian mendengarkan dan mencatat apa yang perlu dicatat ya. Dan selanjutnya kalian diskusi. Terakhir, jika ada materi yang tidak dipahami, maka kalian boleh bertanya. Paham sampai sini? Paham ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, untuk anggota kelompok sudah Bapak bagi di depan. Sekarang kalian semua bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai diskusi, setiap kelompok mengatakan kata-kata motivasinya supaya lebih semangat. Pertama, kelompok 1 dulu. Kita datang, kita berjuang, kita menang. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4. Hidup mereka dengan sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian, sehubungan dengan adanya PTK atau penelitian tindakan kelas, jadi sebelum materi Bapak sampaikan, kalian mengisi dulu ada pretest yang sudah Bapak kasihkan ke KM dan sudah di-share di grup kelas masing-masing. Sekarang kalian klik linknya lalu isi. Ada 10 soal PG dan 5 soal esai. Ya, sekarang boleh diisi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah beres pretestnya? Sudah semua? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ini ada LKPD. Bapak bagikan 1 LKPD untuk 1 kelompok. Nanti untuk tugasnya udah lengkap di sini. Bapak nanti akan briefing dulu di slide di depan cara mengerjakannya. Sekarang ketua kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok, perhatikan baik-baik ke depan semuanya. Untuk kelompok 1. Yang pertama adalah nih. Nanti oleh kalian, oleh kelompok 1 dideskripsikan sudah lengkap di LKPD-nya masing-masing. Dideskripsikan gambar apakah ini? Ya, gambar apakah ini? Lalu kaitkan dengan beriman kepada Rasul. Nah, sekarang itu tugas yang pertama, mengamati dan mendeskripsikan gambar. Yang kedua adalah menonton video. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya kalian tulis di LKPD-nya masing-masing oleh perwakilan. Nanti kalian deskripsikan dan kaitkan juga, ya. Berasi dakwah Yufid. Oke, dengarkan. Membenarkan beliau di dalam apa yang beliau kabarkan. Kalau beliau mengabarkan sesuatu tentang tanda-tanda hari kiamat misalnya, sabdiquh. Kita benarkan beliau dan tidak boleh kita ragu-ragu. Beliau mengabarkan. Maka apabila ada perintah dari beliau harus dilaksanakan. Karena perintah beliau pada hakikatnya adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beliau di dalam apa yang beliau kabarkan. Kalau beliau mengabarkan sesuatu tentang tanda-tanda hari kiamat misalnya, nusaddiquh. Kita benarkan beliau dan tidak boleh kita ragu-ragu. Beliau mengabarkan bahwasanya apabila lalat ya masuk di dalam gelas yang ada airnya, petunjuk beliau celupkan. Karena pada salah satu kakinya penyakit dan pada kaki yang lain ada obat penawar. Sehingga apabila dicelupkan sudah menjadi tawar kembali dan tidak memudarati. Bagaimana anak-anak? Semua tugas yang Bapak berikan apa dimengerti? Mengerti? Ya.
dari video Ustadz berkata di video, ya, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini pertanyaannya, yang mana pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Nah, masalah itu salah satunya ada di video ini, ya, yang harus kalian pecahkan secara bersama-sama dengan kelompok. Nah, ini pertanyaannya. Seorang muslim beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala namun tidak melaksanakan sholat. Bagaimana hukumnya? Nanti kalian deskripsikan, kalau misalkan ada dalilnya ditulis oleh kalian. Oke, sekarang tulis dulu pertanyaannya di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Oke, silakan. Apakah sudah anak-anak nulisnya? Sudah? Sudah semua? Nah. Selanjutnya di penjelasan awal tentang pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon disimak, mohon diperhatikan dengan seksama karena nanti di akhir ada post test yang mana kalian nanti mengisi lagi seperti tadi 10 soal PG dan 5 soal isai. Pengertiannya, nah ini ya, iman kepada Rasul berarti meyakini, ya. Jadi iman secara apa, meyakini itu secara bahasa, ya. Jadi meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi paham ya, harus diyakini. Nah, sekarang yang pertama, dalil dalam Al-Qur'an tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu, dalil Al-Qur'an itu termasuk dalil apa? Dalil itu ada akli, ada nakli. Kalau Al-Qur'an itu termasuk dalil hadis. Nakli, ya. Ya, sekarang kita baca Al-Qur'an secara bersama-sama. Boleh dibuka Al-Qur'annya. Ya, Bapak satu kali, kalian membaca satu kali. Ya, jadi Bapak dulu, dilanjutkan oleh kalian. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Artinya, siapa yang mau baca? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, atau Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Ini dalil Al-Quran, kemudian dalil hadis, ya. Dalam hadis, nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan. Kemudian selanjutnya dalil dalam ijma kias para ulama. Bapak ambil dari kitab ini, Sulamut Taufik. Kitab apa? Sulamut Taufik, ya. Ini kitab Sulamut Taufik untuk dalil tentang beriman kepada Rasul, ya. Ada di sini. Di halaman 8, ya, halaman 8. Fayajibu al-imanu bihim ijmalan wahum salasu mi'atin wa salasu asyaro. Nah, jadi kita itu wajib untuk mengimani Rasul, ya. Ijmalan, ada tahu artinya ijmal? Ijmalan itu jadi secara garis besar, ya. Bapak tanya kenapa 25 yang wajib diketahui? Karena ada yang tahu? Ini nih alasannya nih, ya.
Wa yajibu al-imanu bil anbiya wal mursalin al-madhkurina fil Qur'an. Jadi yang 25 nabi ini ada dalam Al-Qur'an. Jadi wajib diketahui. Ya, siapa aja yang 25 nabi itu? Nah, ini ya. Boleh kita semua bareng baca. Oke. Baik anak-anakku, sekarang waktunya untuk diskusi. Namun sebelum diskusi ada ice breaking dulu ya, supaya kalian konsentrasinya kembali lagi. Baik, semuanya perhatian ke depan. Oke, semuanya ke depan ke Bapak. Ya, siap. Konsentrasi. Ya. Apa yang Bapak pegang kalian ikuti, ya. Tapi harus konsentrasi. Syaratnya wajah kalian melihat Bapak semua. Oke? Ya, ikuti yang Bapak pegang. Pegang kepala. Ya. Pegang telinga, pegang hidung, konsentrasi, pegang mulut, pegang telinga. Kurang konsentrasi ya. Pegang rambut. Sekarang waktunya untuk berdiskusi. Diskusikan yang tadi sudah Bapak tugaskan, mendeskripsikan gambar. Baik anak-anakku, sekarang waktunya presentasi mulai dari kelompok pertama. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar tersebut adalah Masjidil Haram yang merupakan masjid pertama. Bagaimana hukumnya? Kelompok kami sepakat untuk menjawab hukumnya haram karena tidak melaksanakan sholat, dan Rasul pun memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan perintah Rasul adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah lubang hijau terdapat makam Nabi Muhammad SAW beserta 2 sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Masjid Al-Aqsa tercatat dalam Al-Quran sebagai masjid tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit menerima perintah sholat. Hal itu lantas dikenal dalam sejarah Islam sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Ya, untuk selanjutnya anak-anakku, kita ada kegiatan tanya jawab. Tiap kelompok mengajukan pertanyaan, kelompok lain menjawab pertanyaan tersebut. Bapak persilahkan untuk kelompok 1 untuk bertanya. Jelaskan makna beriman kepada Rasulullah SAW. Kelompok 2. Saya tanya beriman kepada Rasulullah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil. Kelompok 3. Siapakah Nabi Uzair dan jelaskan secara singkat. Kelompok 4. Apa arti iman secara bahasa? Selanjutnya diskusikan lagi pertanyaan tadi. Nanti Bapak akan tunjuk kelompok mana yang akan menjawab pertanyaan tadi ya. Paham ya? Pertanyaan di kelompok 1, Bapak tunjuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi dalil merupakan salah satu petunjuk yang penting dalam Islam. Singkat. Bapak tunjuk untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 adalah kelompok 4. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Nabi Uzair adalah seorang Rasul yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 100 tahun. Jawab pertanyaan dari kelompok 4, iman secara bahasa adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau anggota badan. Pertanyaan yang kalian jawab, alhamdulillah semuanya benar ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Untuk terakhir, Bapak tugaskan untuk membuat resume tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana
Perasaannya, apakah kalian memahami apa yang Bapak jelaskan tadi? Paham. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, apakah yang kalian rasakan selama melaksanakan pembelajaran? Oke, terima kasih. Alhamdulillah senang Pak ketika pertama mengerjakan PTS ada beberapa soal yang saya tidak mengerti. Namun setelah memperhatikan pelajaran semua dimengerti dengan baik. Penelitian tindakan kelas yang siklus pertama atau PTK. Ketika kalian tadi menjawab soal pretest, masih banyak yang kurang paham. Ya, menurut Bapak karena apa? Hasilnya banyak yang tidak lulus ya. Ya, boleh dikerjakan. Apakah sudah beres mengerjakan postesnya? Sudah semua? Oke ya. Bapak memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian menulis ulang di buku catatan masing-masing, dilengkapi dengan tajwidnya ya. Harus lengkap. Yang pertama tajwid, harokat, sama kalau ada wakop jelaskan wakopnya wakop apa. Paham ya? Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, Bapak akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Terus untuk LKPD-nya mohon dikumpulkan. Bapak akan periksa dan akan menjadikan penilaian kelompok. Boleh dikumpulkan langsung ke depan. Alhamdulillah pembelajaran sudah beres. Kita bersama-sama berdoa dengan membaca doa sesudah belajar atau doa kifaratul majlis. Silakan kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la amin. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur